Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Sahabat Tera Baca yang kami hormati, semangat pagi. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini dan insya Allah penuh dengan bahagia. Saat ini kita akan kembali berdialog dan tentu saja berkaitan dengan tema-tema perbaikan diri yang selalu dihadirkan oleh Tera Baca, tes rahasia bahasa coretan Anda. Tes rahasia bahasa coretan Anda ini yang kemudian juga melahirkan beberapa program perbaikan diri yang tadi videonya menggambarkan profil Tera Baca yang itu menginformasikan bagaimana kemudian program perbaikan diri ini dihadirkan untuk semua kalangan usia, mulai dari perbaikan tumbuh kembang untuk anak-anak, perbaikan untuk orang tua, dan perbaikan juga untuk guru di dalam dunia pendidikan. Karena Tera Baca merupakan konsultan pendidikan dan tumbuh kembang yang kemudian membantu lembaga pendidikan untuk memperbaiki bagaimana pembelajaran itu hadir sesuai dengan perbaikan diri guru dan perbaikan anak peserta didik. Dan juga Tera Baca membantu keluarga untuk memperbaiki hubungan masing-masing anggota keluarga, juga perbaikan individu di dalam keluarga. Dan program perbaikan ini mulai dari anak-anak, usia remaja, dewasa, dan juga para orang tua dengan beberapa program mulai dari pengetesan diri yang kemudian ini berbeda dengan pengetesan psikotes ya. Jadi Tera Baca bukan psikotes, tetapi tes ini kemudian menganalisa secara holistik untuk menjadi treatment dan terapi yang dihadirkan oleh Tera Baca. Tera Baca menghadirkan terapi sebagai sebuah program perbaikan diri yang dilandasi oleh 12 landasan keilmuan. Dan di dalam pengetesan ini kemudian dipetakan bagaimana permasalahan emosi pribadi, emosi individu yang kemudian nanti diberikan treatment dan terapinya seperti apa. Dan di dalam pengetesan ini juga kemudian dipetakan bagaimana potensi dan aspek dasar. Kalau untuk anak-anak aspek dasar pertumbuhan dan perkembangan, dan kalau untuk orang tua aspek dasar the power of motherly dan fatherly. Baik sahabat Tera Baca, di pagi ini telah hadir bersama kita narasumber yang begitu luar biasa dan akan dipandu oleh moderator yang begitu sangat energik dan semangat pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita ditemani oleh moderator Bu Ainur Hasanah sebagai praktisi Tera Baca dari Kabupaten Subang ya Bu Ai ini. Nanti kita akan bersama belajar berdialog bersama beliau dan dengan narasumber Bu Maya Yustia. Dan kami membuka acara ini, mari kita bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini saya bisa berkumpul, bisa mendapatkan ilmu ya bareng-bareng di sini, kita bisa berdialog. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang hadir ya Bunda ya. Kita langsung aja ya Bunda Maya, persilahkan untuk memulai materinya. Mangga Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat-sehat di hari Sabtu. Alhamdulillah kalau di sini di Cimahi kemarin malam, sore menjelang malam itu hujan lebat. Setelah beberapa hari sepertinya suhunya cukup panas ya. Entah di kota-kota lain. Saya ingin menyapa dulu yang ada di Zoom nih. Ada Bu Nia, apa kabar Tasik? Apakah sudah mulai sejuk di sana? Alhamdulillah hujannya deres
luas gitu ya. Masya Allah. Berarti mudah-mudahan menyeluruh nih. Kalau Bu Ai, Subang, kemarin hujan tidak? Hujannya deras banget, Bun. Alhamdulillah, Masya Allah. Bu Apriani di Bandung, sepertinya kalau Bandung ya nggak jauh beda dengan Cimahi ya. Ada Ibu Nino, Masya Allah. Ibu Nino apa kabar? Saya ingin menyapa dulu nih. Waalaikumsalam, Bunda. Waalaikumsalam, ini guru saya teman-teman. Masya Allah, Bunda terima bisa kasih aja. banyak Bu Nino berkenan untuk Sama-sama. hadir dan mudah-mudahan berkenan juga untuk kalau nanti ada yang salah ya saya dalam menyampaikan nih dari sisi keilmuan, Masya Allah. Enggak, Bunda. Saya mau belajar malah. Ada siapa nih? Pak Ridwan. Pak Ridwan dari mana? Silahkan. Alhamdulillah ada bapak-bapak juga di sini. Kemudian ada Ibu Sani. Ibu Sani daerah mana nih Ibu Sani? Dari Bandung Barat, Bun. Bandung Barat. Hujan juga kayaknya nih ya kemarin ya. Itu sih semalam hujan deras. Masya Allah. Ada Teh Yayan. Ini kalau nggak salah Bandung. Betul, Teh Yayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Teh Maafkan Yayan? baru hadir. Nggak apa-apa. Kita juga akan baru mulai kok ya. Sehat-sehat ya Bunda. Amin. Sama-sama Teh. Ada Ibu Yusi juga. Apa kabar Bu Mohon Yusi? izin ya di blur kameranya. Oke. Dan mudah-mudahan teman-teman kita yang menyimak di media YouTube juga dalam keadaan sehat dan sehat walafiat, dan insya Allah kita akan sama-sama diskusi ya tentang tema yang. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa teman-teman semua. Silahkan teman-teman mengikuti saya. Jika memungkinkan on cam, saya sangat menghargai. Kita akan berdialog, saya akan melihat, dan kita akan saling menyapa berdasarkan ekspresi wajah kita masing-masing. Karena ekspresi juga dari wajah kita itu menyampaikan sebuah pesan, menyambung silaturahmi, dan juga untuk menghadirkan komunikasi yang jauh lebih berbungkus rasa, karena kita berbicara tentang emosi. Silakan teman-teman simpan tangan kanan Anda di dada kiri Anda, di mana di situ terletak jantung kita. Oke, baik. Silakan mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai diriku, hari ini kita akan sama-sama untuk menyatukan hati, sama-sama untuk belajar, dan sama-sama untuk berupaya melangkahkan kaki lebih panjang ke depan dengan jauh lebih baik, dengan jauh lebih hebat. Terima kasih atas kehadiranmu ya Allah. Jadikanlah majelis ini majelis yang berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan sapaan awal kita tadi, mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang mampu untuk memiliki sebuah niat yang ikhlas, niat yang tulus, dan juga sama-sama yuk kita membangun cita-cita yang luar biasa hebat, karena ternyata sesuatu yang berasal dari dalam, sesuatu yang ada di dalam hati, dan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita, itu betul-betul menjadi driver bagi kita untuk melangkah mau kemana dan akan seperti apa. Baik, teman-teman, sebelumnya izinkan saya untuk share screen ya. Ini adalah agenda kita pagi hari ini. Kenali emosimu untuk menyapanya. Kenapa kira-kira nih? Apa yang membuat ibu-ibu atau bapak semua ingin hadir menyimak webinar di pagi hari ini? Silahkan, boleh langsung tulis di kolom chat, karena saya betul-betul ingin berinteraksi ya. Silahkan, apakah karena biasanya kalau ibu-ibu tuh apa sih biasanya? Saya pengen mendengar sih sebetulnya dari ibu-ibu semua. Silahkan menuliskan di kolom chat ya. Kira-kira mengapa atau seberapa pentingnya kita mengenali emosi kita? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa ibu-ibu merasa perlu untuk menyimak webinar tentang emosi di pagi hari ini? Karena kalau kita mengklik saja ya, mengetik clue emosi, maka di Google itu akan banyak sekali bermunculan
referensi-referensi yang bisa kita simak ya. Oke, sudah ada ya? Dari Ibu Bunia menjaga dan menghadirkan bahagia dan membahagiakan. Berarti ada benang merah yang sangat erat antara emosi kita dengan kebahagiaan kita. Silakan teman-teman yang lain ketika merasa untuk menyampaikan, mangga silakan langsung saja ya mengetikkan di kolom chatnya. Nah, Bunia sama saya berarti benang merahnya kuat banget karena slide saya awal dari slide saya itu berbicara tentang bahagia. Nah, ya, Bapak Ridwan, ini betul Bapak nih, biasanya suka ada ibu-ibu yang pakai akun Zoom bapaknya atau suaminya, ya. Kalau ini bapak-bapak, wah saya sangat bersyukur sekali supaya bisa melihat dari perspektif gender laki-laki. Tapi kalau ternyata ibu-ibu, sangat-sangat tidak mengapa. Kadang dalam keadaan tertentu susah dalam mengendalikan emosi. Yes, mendatangkan ikhlas berujung bahagia. Ini kalau kita tanya nih sama Bunia yang ahli bahasa Arab, ikhlas itu, wah kalau di breakdown ya Bunia, aduh bisa berapa SKS sebetulnya ya. Betul sekali. Ibu Ai agar dapat mengenal emosi diri dan mampu mengelolanya dengan baik. Rata-rata memang sebagian besar ketika saya bertanya kepada para peserta dengan tema bertajuk emosi ini, sebagian besar goalnya adalah bagaimana saya bisa mengendalikan diri. Betul ya? Bagaimana saya bisa mengendalikan emosi saya. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang mampu memantau, mampu intinya mengendalikan lah. Nah, ada satu hal yang ingin saya coba sharingkan ya kepada ibu-ibu sekalian. Ketika kata-kata mengendalikan diri itu muncul dalam benak kita terkait emosi, kenapa harus dikendalikan oleh kita? Silahkan, boleh open mic ya, boleh banget. Kira-kira menurut ibu-ibu, mengapa emosi itu harus dikendalikan? Memang ada apa dengan dia? Ya, kenapa harus dikendalikan oleh kita? Silahkan. Mau open mic? Mungkin Bu Ai bisa ngobrol menemani saya di sini. Ya, kira-kira ketika kita mengendalikan emosi, goalnya apa sih sebetulnya? Karena kalau emosi kita terlalu meluap-luap tentang sebetulnya, kadang-kadang suka menyesal terakhirnya gitu, Bun. Misalnya kita menghadapi anak ya, kita keluar emosinya, akhirnya kita nyesel duluan gitu, yang udahnya tuh, oh ternyata saya salah gitu. Untuk menghindari penyesalan di akhir, begitu ya Bu Ai ya? Iya. Nah, oke, betul sekali. Nah, teman-teman dan ibu-ibu serta bapak-bapak sekalian, kalau kita berbicara tentang pengendalian diri, maka kita akan mulai saja slide kita. Oke, kenali emosimu untuk menyapanya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sebelum masuk ke ranah mengendalikan diri, kita harus kenali dulu emosi kita. Jangan sampai kita belum kenal, kita belum menyapa, ya, tapi kita sudah ingin langsung pada langkah kita mengendalikannya. Nanti emosi kita nanya, siapa lu? Meskipun dia ada di dalam tubuh kita. Bunia tolong koreksi. Kita pernah belajar bahwa di dalam diri kita ini, itu nggak cuma satu. Betul ya Bunia? Ada sekitar berapa Bunia? 240 kah? 24.000 sel. Nolnya kurang. 24.000 sel. Yang masing-masing berwujud dan memiliki fungsi. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, masing-masing dari mereka itu memiliki misi, ya, memiliki misi, mendapatkan tugas dari Allah untuk berkhidmat kepada kita. Terbayang bahwa di dalam diri kita nggak cuma satu maya, tapi ada beberapa item, ada beberapa bagian, ada beberapa part-part yang akhirnya itu menjadi satu kesatuan yang sangat utuh. Bagian-bagian itulah yang sebetulnya mereka menunggu. Nah, menunggu untuk kita nyapa mereka.
Ketika mereka sudah disapa, maka lama-kelamaan kita akan akrab. Saya, Maya Yustia, akan akrab dengan 240.000 tadi. Kalau sudah akrab, nanti akan muncul apa? Harmonisasi, akan muncul, sebelumnya akan muncul komunikasi, kemudian nanti akan muncul akrab, keakraban, sehingga hadirlah nanti harmonisasi di dalam diri kita. Sehingga tanpa kita sadari, nanti kita akan masuk pada level tanpa harus mengendalikan pun, nah, harmonisasi, keseimbangan di dalam tubuh kita pun sudah hadir. Insya Allah ya, prosesnya begitu panjang, prosesnya begitu dalam, dan teman-teman bisa memahami itu ketika mengikuti apa Bunia? NPT ya, Neuro Programming Trainer. Betulkah Bunia? Iya, betul, Bumi. Ya, nanti di situ teman-teman akan bisa memahami jauh lebih dalam tentang bagaimana diri kita, bagaimana kita menyapa diri kita. Nanti langkah berikutnya baru kita akan paham bagaimana caranya mengkoordinasikan 240.000 sel sehingga menjadi satu utuh yang namanya Maya Yustia yang siap mengemban misi sebagai khalifah. Seru deh kalau ngomongin kayak gitu ya. Jadi kenali emosi untuk menyapanya. Saya akan mengajak di webinar kali ini bukan masuk ke ranah mengendalikan, tapi masuk ke ranah bagaimana kita menyapa mereka atau bagaimana kita mengenal mereka. Oke. Baik. Bahagia silakan teman-teman searching, silakan teman-teman. Saya pikir teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sudah juga pernah mendengar konsep kebahagiaan, khususnya dalam konsep agama saya, agama Islam. Bahagia salah satu rujukannya adalah aslama sesuai dengan nama agama saya, Islam, aslama tunduk dalam kebahagiaan, dalam kedamaian, dalam kenyamanan, dalam keamanan, dan sebagainya. Kurang lebih definisi bahagia sangat bisa diambil dari konsep ini. Ya, kemudian bisa juga kalau teman-teman menyimak salah satu ulama besar zaman sekarang yang alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga Allah memberkahi beliau dengan umur yang panjang. Beliau umurnya sekarang sudah kurang lebih 97 tahun kalau nggak salah ya, saya lupa. Sudah sepuh. Namanya Prof. Al-Atas, buku-bukunya sangat luar biasa banyak. Salah satu buku yang sedang kami coba deres adalah kondisi hati, kebahagiaan adalah kondisi hati yang terhindar dari ketidaknyamanan seperti ketakutan, kesedihan, kehimpitan, kegundahan, kegelisahan, kesusahan, ketidaknyamanan. Nah, kondisi hati yang seperti ini apakah artinya tidak boleh hadir? Boleh. Salah satu guru saya, guru terapi saya saat itu, beliau menyatakan bahwa emosi-emosi yang ada di dalam diri kita itu memiliki batas atas dan batas bawah. Ketika emosi itu sudah melebihi batas atas dan batas bawahnya, maka saat itulah mulai terbuka pintu-pintu kondisi hati yang cenderung menjadi liar, cenderung menjadi tidak terkontrol. Nah, pada saat itulah sangat-sangat mudah bagi kita untuk akhirnya tergelincir terhadap hal-hal yang di awal kita tidak niatkan seperti itu, tapi akhirnya kata Bu Ai tadi bahwa, kenapa ya saya berkata kasar sama anak saya? Kenapa ya? Kok dia jadi sakit hati sama saya? Kenapa ya? Kok tiba-tiba dia memutuskan hubungan silaturahmi dengan saya? Apa yang sudah saya katakan? Apa yang sudah saya lakukan? Nah, itu artinya ada emosi yang keluar dari batas atas dan batas bawah dari grafik emosi standar kita. Ya, baik. Nah, tadi Bunia sudah sampaikan bahwa kita bisa mengenali emosi, kita bisa mengenali atau memetakan emosi kita. Dalam perangkat terabaca itu ada yang namanya aspek emosi Anda dan aspek persepsi emosi pasangan, perspektif emosi anak kita, bahkan bisa juga memetakan perspektif emosi
orang tua kita dari sudut pandang kita. Jadi dalam Terabaca ada yang namanya bagaimana aspek kekerasan yang ada di dalam diri kita ketika kita berbicara emosi kita, bagaimana peta dari kecemasan kita, kekecewaan kita, bagaimana wujud harga diri kita, persaingan, problem sosial, dan sebagainya. Dan kami membantu dengan memunculkan angka di situ. Ya, sehingga kalau kita tengok, kalau angkanya di atas 50, sepertinya kita perlu menurunkan. Bahkan kalau terjadi di sini sangat-sangat rendah, itu pun menjadi hal yang harus coba kita olah selanjutnya agar keseimbangan emosi di dalam diri kita itu terwujud. Oke. Ketika berbicara tentang bahagia, guru kami menyatakan itu bukan kondisi sehat, sakit, namun itu adalah hasil dari sebuah keputusan kita. Kita akan menyatakan bahagia karena kita yang menentukan bahwa aku harus bahagia. Ketika diriku belum mampu untuk memutuskan bahwa aku harus bahagia hari ini, artinya tadi pengendalian diriku belum sepenuhnya bisa aku handle, belum sepenuhnya bisa aku terjemahkan dan instruksikan kepada diriku yang tadi 240.000 sel tadi. Kalau dalam dunia perusahaan atau dalam organisasi, ada yang namanya leader. Ketika leader menginstruksikan untuk melakukan A, leader yang baik adalah bagaimana akhirnya melahirkan sebuah kemampuan bawahannya, binaannya, untuk mengikuti apa yang dia katakan dalam kondisi mental yang tidak tertekan, bahagia, menurut dalam hal menurut bahwa memang itu sudah seharusnya dan sebagainya. Ketika seorang leader memberikan instruksi dan instruksi itu tidak dijalankan oleh bawahannya atau binaannya, berarti dia belum menjadi seorang leader yang baik. Begitupun dengan diri kita. Ketika kita memutuskan, ayo Mai bahagia. Kemarin baru saja kita bahas ya, Bunia ya. Ayo Mai bahagia. Ketika saya masih belum mampu untuk menghadirkan kebahagiaannya itu, artinya PR besar saya belum saya lakukan atau masih dalam proses. PR besarnya apa? Saya belum menyapa hati saya belum menyapa diri saya belum menyapa jantung saya belum menyapa pikiran saya. Dan hal-hal lain yang menyangkut itu. Hal-hal yang lain yang menyangkut itu. Jadi sadarlah bahwa diri kita terdiri dari beberapa item, beberapa bagian yang perlu kita sapa untuk membangun keakraban dan membangun komunikasi. Oke, Bapak Ibu sekalian, tentang emosi, silahkan. Saya ingin menyimak di chat. Kira-kira emosi itu apa menurut Bapak dan Ibu sekalian? Mangga, apakah emosi itu? Silakan. Kalau Bapak Ibu mau open mic juga boleh kok. Kita dialog ya. Kita dialog di sini. Emosi adalah, silakan. Sebelum nanti saya coba jabarkan tentang emosi berdasarkan salah satu literatur yang bagi saya itu membantu saya untuk bisa memahamkan tentang bagaimana emosi dan akhirnya membreakdown untuk mulai melangkah bagaimana saya mengenalkan emosi saya. Ibu Mirna Haryanti, yang dirasakan. Yang dirasakan. Apa yang dirasakan? Misal, marah, sedih, jijik, takut. Sip, keren. Silakan, yang lain. Apa emosi itu? Apakah emosi adalah sesuatu yang dirasakan saja? Atau memang sesuatu yang bisa terlihat? Itu juga perlu coba kita tengok. Perlu juga kita lihat seperti apa. Oke? Luapan dari perasaan. Luapan dari gitu, yang bisa perasaan. Yes. Luapan dari perasaan. Berarti nanti kita akan coba bedah. Ada kata emosi di situ dan ada kata perasaan di situ.
Apakah sama emosi dan perasaan? Oke. Bisa dilihat juga, kata Bu Mirna. Bisa dilihat dari, biasanya dari apa? Dari ekspresi ya. Ekspresi itu kemudian bisa dilihat dari intonasi suara. Kemudian bisa dilihat lagi dari perilaku-perilaku lain yang akhirnya kita bisa menentukan bahwa dia mah kayaknya lagi nggak enak hati, dak. Jangan ngobrol sama dia sekarang ya, kayaknya mah timingnya belum pas. Oke, lah, undah heula we lah gitu. Biasanya seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian juga kita akan tengok satu literatur yang coba saya sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian. Ini dari teman-teman psikologi, saya mendapatkan informasi ini dari teman-teman psikologi. American Psychological Association menyatakan bahwa emosi adalah pola reaksi yang kompleks yang melibatkan elemen adat berhubungan dengan pengalaman masa lalu, dengan perilaku kita, dengan fisiologis dan sebagainya. Ya, itu dari salah satu definisi dari teman-teman psikologi. Kemudian ada juga arti emosi adalah suatu reaksi tubuh dalam menghadapi sesuatu. Sifat dan intensitas emosi terkait erat dengan aktivitas kognitif sebagai hasil dari persepsi terhadap situasi. Persepsi, nah di Tera Baca munculkan bagaimana persepsi anak kita terhadap emosi diri kita. Jangan-jangan kasih sayang yang kita berikan kepada mereka dipersepsikannya keliru. Atau bukan keliru bahasanya ya, lebih dipersepsikan dengan sudut pandang dia. Maka kita perlu menyamakan persepsi kita dengan anak-anak kita. Agar pesan kasih sayang kita ditangkap dengan baik maknanya oleh anak-anak kita. Karena banyak sekali bentuk kasih sayang yang coba kita perlihatkan kepada anak-anak kita, ternyata gagal nyampe pesannya. Gitu ya. Akhirnya yang mereka dapatkan apa? Overprotected lah. Bahkan ada yang sampai pada level galak. Padahal maksud aku tuh baik, nak. Aku tuh sayang kamu, aku tuh cinta kamu. Nah, tapi ketika kita salah dalam menyampaikan, bahkan kita juga salah dalam memahami bagaimana bentuk kasih sayang itu kepada anak-anak kita, maka itu menjadi salah, itu menjadi keliru. Sehingga akhirnya di anak-anak yang sudah relatif dewasa, mereka akhirnya berusaha untuk menyampaikan itu dengan beberapa keputusan-keputusan yang bagi kita keputusannya kayaknya nggak masuk akal, atau keputusan-keputusan yang, kenapa sih kamu jadi kayak gini sih, nak? Bunda nggak ajarin itu loh. Betul ya? Seperti itu ya ibu-ibu yang terjadi saat ini. Itu juga pengalaman saya kok, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, saya lebih paham ketika emosi itu menggunakan definisi ini. Emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Prancis, artinya keluar. Sehingga melahirkan definisi emosi adalah sesuatu yang bergerak keluar yang tidak dapat dispesifikan. Kita akan tengok. Oke, nih. Motion. Itu energi. Motion itu pergerakan. Oke. Jadi kalau berbicara emosi, itu berbicara energi di dalam tubuh kita. Bunia di dalam grup Tera Baca selalu menggunakan kata-kata hayu kita bangun energi positif kita. Energi negatif kita, hayu kita sama-sama keluarkan ya. Hayu kita coba hadirkan energi positif yang luar biasa. Tularkan, alirkan. Nah, emosi pun itu berbicara tentang energi. Jadi E-nya itu energi, motion-nya itu pergerakan. Jadi emosi adalah pergerakan energi di dalam tubuh kita. Pergerakan yang ada di dalam tubuh bisa melalui detak jantung kita, bisa melalui darah yang mengalir, bisa melalui gerak udara, dan bisa melalui nafas kita. Satu hal, Bunya juga paham deh. Satu PR besar buat saya dari guru kita adalah Bu Maya belum kenal atau Bu Maya belum mampu bernafas dengan baik. Lah,
selama ini saya nafas, saya masih hidup. Jadi emang harus nafas kayak gimana lagi gitu ya. Saya nafas kok. Artinya cara bernafas saya yang masih keliru. Nafas adalah ujung tombak dari hidup matinya kita. Ketika nafas itu ternyata masih belum kita pahami secara dalam, apalagi dilakukan secara baik dan benar, maka sangat-sangat berimpact kepada cara berpikir kita, cara merasa kita, bahkan cara berperilaku kita. Hanya dari nafas saja. Akhirnya ketika waktu itu guru saya menyatakan bahwa nafas aja belum benar, Bu. Oke, akhirnya saya kadang-kadang gimana nafas saya? Gitu ya. Ternyata bernafas pun ada metodenya, ada tekniknya. Begitu ya, Bu Nia ya. Dan dalam program, salah satu program yang juga bermitra dengan Terabaca, yaitu NPT tadi, itu kita akan diajarkan bagaimana cara bernafas dengan baik, bernafas dengan benar. Karena saya juga pernah menyimak salah satu ahli dari olah nafas. Beliau mengatakan bahwa detak jantung akan sulit kita kendalikan kalau Bapak dan Ibu sekalian merespon sesuatu yang tidak disukai atau merespon sesuatu yang begitu mendadak dan begitu mengejutkan. Maka yang pertama kali bergerak atau yang pertama kali berubah atau yang pertama kali merespon adalah detak jantung. Betul ya, Bu? Yang awalnya tenang, biasa aja, tiba-tiba mendengar berita, halo, punten, ini teh Ibu Maya. Maaf Bu Maya, punten anak Ibu. Belum ngomong seterusnya nih, udah duduk, merespon. Karena memang ternyata di dalam jantung kita itu memiliki sel-sel yang hampir atau bahkan nyaris sama dengan sel yang ada di dalam otak, yaitu sel kecerdasan. Kalau saya menyebutnya dengan bahasa saya adalah sel yang mampu dengan cerdas merespon apa yang sedang kita hadapi. Kalau di dalam otak miliaran jumlahnya, kalau di dalam jantung sekitar 40.000. Teman-teman bisa tengok nanti di sini. Sebentar. Saya punya waktu berapa menit lagi, Bu Ai? Oke, 20 menit bisa, Bun. Oke, aman. 20 menit materi kah? Ya, materi nanti tanya jawabnya 30 menit beda lagi. Siap. Nah, oke. Sekarang teman-teman kita lihat ini. Ini salah satu referensi yang bisa Bapak Ibu searching di internet ya. Izin saya coba. Oke. Now, the physical heart, which is centered slightly to the left of the human being. Jadi, saya suka di sini ada Bunia nih. Jadi kalau kita berbicara tentang jantung kita yang ada di area cenderung sebelah kiri dada kita, itu kalau dihubungkan dengan filosofi bagaimana menulis huruf Arab atau membaca huruf Arab itu dari kanan ke kiri. Jadi kalau secara filosofi itu berbicara tentang bagaimana keilmuan kita atau bagaimana kita memandang dunia dari luar ke dalam itu harus kita confirm dulu ke dalam hati kita, ke dalam qalb kita untuk dikonfirmasi kepada si empunya, ruhnya ya Allah. Jadi kita bertanya kepada Allah. Jadi kalau secara filosofi maka posisi jantung kita, hati kita. Nah, itu juga nanti kita perlu dibedah juga ya, kenapa jadinya kok jantung kalau qalb itu, kenapa bukan hati? Itu nanti bagian bunia saja itu, Maya, yang linguistik bahasa Arabnya lebih mumpuni. Itu juga seru, ya. Bahwa ya tadi penulis huruf Arab itu mengarah ke jantung kita. Kemudian juga ketika berbicara tentang orang-orang yang melakukan tawaf, maka posisinya adalah berlawanan arah dari jarum jam, dan posisi kita juga menghadap ke
Jantung kita lebih mendekatkan ke posisi Ka'bah, arah kiri kita. Seratus ribu detak jantung dalam satu hari. Iya. 100.000 kali per hari kita berdetak, menghasilkan darah 100 galon. Bayangkan di dalam tubuh kita itu mengalir 100 galon darah yang dan itu dialirkan dalam apa ya Bunia namanya? Saluran darah itu saya lupa namanya, itu yang panjangnya sama dengan 2 kali keliling bumi. Kalau diurai, saking begitu panjangnya Allah menciptakan itu untuk mengalirkan darah sehari 100 galon. Kita 2-3 galon dari teras depan ke dalam ke dapur aja udah heboh. Apalagi ini 100. Bayangkan bahwa jantung itu begitu sangat dinamis, begitu sangat tanpa kenal lelah untuk terus bekerja, tanpa instruksi dari siapapun, kecuali instruksinya Allah. Dan jantung itu, Bapak Ibu sekalian, adalah hal yang bisa dikendalikan, kita coba ikhtiarkan, dikendalikan melalui bagaimana cara kita bernapas. Ya, bagaimana cara kita bernapas. Oke, sekarang Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sekalian memiliki di sekitar Bapak Ibu ada kertas, atau kalaupun tidak ada kertas dan pensil, bayangkan saja. Oke, bisa dibayangkan. Ya, bayangkan saja bahwa kita akan mencoba membuat coretan, di mana coretan ini adalah kepanjangan tangan dari emosi yang ada di dalam diri kita. Sudah? Bayangkan saja Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau yang sudah memiliki kertas, silakan, mudah untuk mendapatkan kertas di sekeliling Bapak Ibu, silakan, dan pulpen tentu saja ya. Tapi kalau tidak, silakan, saya akan memberikan kesempatan pada Bapak Ibu sekalian untuk bisa, saya nanti kasih aba-aba ya, 1, 2, 3 ya, untuk bisa mencoretkan satu tarikan garis tanpa putus selama kurang lebih 30 detik saja. Tarikan garis tanpa putus selama 30 detik saja. Ya, jika tidak ada kertas di hadapan Bapak Ibu sekalian, silakan tutup mata dan bayangkan. Ya, saya akan hitung sampai angka hitungan ketiga. Siap, Bapak Ibu sekalian? Oke, yang siap angkat tangan. Siap, oke. Oke, ya. Yang senyum biasanya sudah pernah. Oke ya, kita mulai 1, 2, 3. Silakan. 30 detik dari sekarang, tarikan garis tanpa putus di atas kertas atau di atas bayangan imajinasi Anda. Oke, 3, 2, 1, selesai. Sip. Saya ingin bertanya, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu mencoretkan sesuatu? Boleh silakan dituliskan di kolom chat. Gerakan tangan Bapak Ibu seperti apa? Silakan.
mengalir begitu saja. Sepertinya lagi nothing tulus nih ya. Sepertinya lagi tidak ada hal yang terlalu difikirkan terlalu dalam, mengalir begitu saja. Dunia bergoyang asik. Ya, Bapak Ibu pernah nggak berpikir terkadang, jadi kalau kita ada yang namanya terapi coretan, ada yang namanya terapi warna, ya, karena tangan itu dia menunggu instruksi dari kita untuk melakukan sesuatu. Nah, instruksi tangan itu akhirnya akan mencoretkan sesuatu dengan muatan-muatan energi di dalamnya. Muatan-muatan energi di dalamnya. Jadi ketika energi itu adalah energi emosi, maka emosi-emosi yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita, semua terpetakan melalui coretan itu. Ya, melalui coretan itu. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, sebelum mencoretkan kembali, ya, silahkan Bapak Ibu sekalian duduk yang nyaman. Duduknya yang nyaman ya. Oke, posisikan nyaman duduknya. Kemudian rilekskan badan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian coba menyimak nafas Bapak Ibu sekalian masing-masing mulai dari sekarang. Simak, nafas mengalir begitu saja, jangan diatur. Tidak perlu diatur. Oke, biarkanlah nafas itu mengatur dirinya sendiri, kapan aku harus menarik nafas, kapan aku mengeluarkan. Rasakan tarikan nafas Bapak Ibu sekalian. Oke. Di hitungan ketiga, kembali Bapak Ibu sekalian akan menorehkan coretan di atas kertas imajinasi Bapak Ibu sekalian. Kalau membutuhkan gerakan tangan, silakan lakukan gerakan tangan saja. Tidak masalah. Oke? Sekali lagi, coba rasakan nafas Bapak Ibu sekalian. Simak baik-baik. Hitungan ketiga, langsung buat coretan. 1, 2, 3. Oke. 3, 2, 1, selesai. Oke, bagaimana? Apa yang membedakan antara sensasi coretan pertama dengan coretan yang kedua? Silakan. Saya ingin menyapa Teh Yayan. Udah lama. Saya punya kewajiban yang belum ditunaikan juga ya. Masya Allah. Teh Yayan, masih sama? Oke, sip. Tidak masalah. Teh Sani, bagaimana Teh? Oke. Lebih bergelombang. Kenapa ya? Yang sebelumnya seperti apa? Nggak sih. Asalnya mah ya asal aja bikin garis. Gitu. Sekarang lebih bergelombang. Oh iya, lebih sedikit berpola bahkan ya Teh ya? Oke, oke. Kok saya sama aja ya? Nggak apa-apa. Nggak harus, wah harus terjadi perubahan. Saya harus jauh lebih wise, lebih bijaksana, lebih tenang, lebih sabar. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Saya juga awalnya kayak gitu, pengen cepet-cepet ya. Jangan, biasa aja. Karena memang itu. Nah, satu hal yang juga ingin saya ajak, yang saya saat ini saya sedang alami adalah bagaimana saya menikmati proses perubahan diri saya yang seringkali bahkan naik turun. Naik kapan? Sekarang lagi turun ya Allah. Nah, ketika turun itu dinikmatin ya, disimak. Nah, PR saya saat ini juga sama, menyimak emosi yang sedang saya
jalankan. Lebih menyadari, betul sekali, lebih menyadari. Seringkali saya lupa bahwa saya sedang bernafas. Betul nggak, ibu-ibu sekalian? Saya nggak ingat bahwa pada hari ini saya sedang bernafas. Padahal sebetulnya bagaimana kita lebih menguatkan kepekaan kita tentang, oh iya, aku lagi nafas. Karena proses bernafas itu adalah proses yang bagi saya ketika saya sudah memahami tentang maknanya, meskipun sampai saat ini saya masih terus belajar, itu adalah sebuah proses yang sangat khidmat, sebuah proses yang sangat sakral. Apalagi saya biasanya, saya coba membuat terapi di dalam diri saya coba agar sholat saya lebih khusyuk, atau agar sholat saya khusyuk, karena sebelumnya saya tidak khusyuk. Ketika Ramadan kemarin, saya menjadi makmum sholat tarawih di masjid di dekat rumah saya, sambil menyimak apa yang dilafatkan oleh imam, saya juga menyimak nafas saya. Dan itu ternyata jauh lebih tenang dan saya tidak perlu menghitung berapa rakaat lagi ya. Oh, ini masih rakaat yang pertama, gening. Biasanya disibukkan oleh seperti itu. Betul tidak? Assalamualaikum, assalamualaikum, ningali jam. 7:30 keneh gening, biasanya bubar 8:30 gitu ya. Nah, pada saat itulah saya mulai merasakan belajar Ibu. Saya juga bicara di sini bukan berarti saya sudah menjadi seorang master, tidak. Saya ingin menyampaikan apa yang sedang saya jalani saja. Ya, itu bisa. Lebih rileks dan menyadari caratannya menjadi berbeda dan ada pola, ya betul sekali. Baik, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian sekali lagi untuk bernafas, ya, sekali lagi untuk bernafas dengan jauh lebih tenang dan dikendalikan dengan hitungan 4-4. 4 tarik, 4 keluarkan. Dan bernafas melalui hidung. Sudah siap Bapak Ibu sekalian? Yang siap silakan. Jadi ketika saya berkata tarik 2, 3, 4 keluar, 2, 3, 4 tarik, 2, 3, 4 hembuskan, dan seperti itu ikuti kata-kata saya ya. Oke, kita mulai dari silakan posisi duduknya yang nyaman. Tarik nafas dalam dulu. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam kembali, keluarkan pelan-pelan dan jauh lebih panjang, jauh lebih lembut dan jauh lebih halus. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam. Keluarkan panjang, halus dan lembut. Oke, kita mulai. Tarik. 2, 3, 4, hembus. 2, 3, 4, tarik. 2, 3, 4, hembuskan. 2, 3, 4, tarik. 2, 3, 4, hembuskan. 2, 3, 4. Silakan lanjutkan dengan pola yang nyaman bagi Bapak Ibu sekalian. Senyaman mungkin. Rilekskan kepala Anda, wajah Anda, badan Anda. Oke. Di hitungan ketiga, kembali lakukan coretan. 1, 2, 3. Tiga, 2, 1, selesai. Bagaimana? Saya menunggu kembali kabar dari Bapak Ibu di coretan yang ketiga. Bergelombang namun sedikit.
jauh lebih rileks dan jauh menjadi lebih bebas. Oke. Nggak bisa ngejelasin, hanya dari ketiganya berbeda. Berpola dan punya tujuan. Ya. Oke, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menganalisa bahwa dari ketiga gerakan atau ketiga coretan tadi itu dipengaruhi oleh bagaimana cara bernafas kita. Bagaimana emosi yang dihadirkan setelah kita mengendalikan bagaimana cara bernafas kita. Bagaimana menganalisis coretannya itu nanti langsung saja di Tera Baca. Ya, akan seperti apa kondisi coretan kita yang dibaca oleh perangkat Tera Baca nanti. Hanya satu hal, berarti kesimpulan kita di pagi hari ini salah satunya adalah bahwa kita mampu mengendalikan emosi kita ketika cara bernafas kita yang kita kendalikan atau kita atur terlebih dahulu. Ketika kita sedang marah, ketika kita sedang sedih, ketika sedang kesal, maka detak jantung pun berbanding lurus. Detaknya dia akan jauh lebih cepat. Ya, akan jauh lebih cepat. Maka tugas kita adalah bagaimana mengembalikan detak jantung tersebut ke dalam kondisi yang normal. Kalau teman-teman punya jam ya yang ada detak hitungan untuk menghitung detak jantung kurang lebih standarnya kurang lebih itu di 75 BPM, beat per menit, kurang lebih seperti itu. Kalau lebih dari itu saya kurang tahu batas atas batas bawahnya itu ada di angka berapa. Jadi kalau terlalu lebih maka kita coba atur dengan cara bernafas kita. Beberapa waktu yang lalu ketika saya mengelola pendidikan anak usia dini, seringkali ada anak-anak yang ketika marah, bahkan untuk anak-anak yang speech delay itu biasanya emosinya lebih mudah untuk ter-up karena kemampuan komunikasi yang belum terfasilitasi secara verbal. Sehingga dia menyampaikan dengan body language-nya dan orang-orang di sekitar dia kurang memahami dia dengan baik. Sehingga terjadi miskomunikasi di antara mereka dan akhirnya emosi yang muncul karena dia merasa bahwa aku udah ngomong kamu kok nggak paham-paham. Dan biasanya miskomunikasi terjadi pada orang dewasa juga yang sudah memiliki verbal secara mumpuni. Kita sudah ngomong banyak, ternyata pesannya nggak nyampe dan teman berbicara kita tidak paham apa yang kita sampaikan. Emosilah yang muncul di situ. Emosi, jadi ketika dulu ada anak yang dia sering tantrum, yang kita lakukan adalah biarkan saja sampai tantrumnya selesai, sehingga terkadang kami meminta salah satu guru atau helper untuk mendampingi dia agar dia tidak melakukan hal-hal yang membahayakan jiwa dia atau membahayakan fisiknya dia. Setelah mulai dia reda, maka biasanya kalau dia mau diajak peluk, maka kami ajak peluk. Kalau dia tidak mau, maka biasanya kami duduk di samping dia dan mengatakan, kalau sudah selesai teriaknya, kalau sudah selesai nangisnya, duduk sama ibu ya. Atau kalau mau peluk, langsung peluk ibu ya. Jadi kita selesaikan dulu, kita alirkan dulu emosi dia. Setelah itu, setelah sudah memungkinkan, kita akan ajak dia untuk tarik nafas, nak. Keluarkan, nak. Tarik nafas, nak. Biasanya seperti itu. Dan sebagian besar dari kasus yang ada, mereka jauh lebih bisa rileks, jauh lebih bisa tenang. Dengan catatan, sebelumnya kami menyatakan, kami mengakui bahwa mereka sedang marah, mereka sedang kesal, mereka sedang sedih. Efeknya akan jauh lebih hebat tanpa kalau kita menyatakan, ya udah tarik nafas, langsung tarik nafas. Itu biasanya agak lebih susah. Tapi ketika diawali dengan, ya sini, iya, ibu paham, kamu lagi kesal sama si ayah. Dia nggak minjemin kamu mainan ya. Kamu besel ya, kamu marah ya. Iya. Setelah kita mengakui, mengiyakan penyebab dari emosi yang akhirnya muncul, barulah nanti kita mengajak dia untuk menarik nafas.
Dan itu alhamdulillah di beberapa kasus itu sangat bisa untuk menetralkan kembali emosinya dia dan akhirnya dia bisa main lagi sama anak yang tadi menjadi sumber permasalahan bagi dia. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang mengenali emosi, ketika kita tahu bahwa emosi adalah energi yang ada di dalam diri kita, energi yang bergerak, energi yang merespon atau menjadi kepanjangan dari detak jantung, karena detak jantung tadi merespon dari episode kehidupan yang sedang kita alami, maka pergerakan emosi itu yang bisa kita kendalikan. Ya, jadi ketika berbicara tentang emosi, emosi adalah gerakannya, perasaan adalah nama dari pergerakan itu. Ibu Bapak bisa coba tengok di buku ini ya. Saya pakai kamus perasaan anak. Di sini kurang lebih ada sekitar 100 lebih nama-nama perasaan, bukan nama emosi, tapi nama-nama perasaan yang coba kita bantu bagi anak-anak kita untuk menamainya. Kamu sepertinya terlihat bersemangat, Nak. Wah, ceria sekali. Biasanya nama perasaan yang kita paham ada berapa sih, Bu? Senang, bahagia, marah. Apalagi, Bu? Coba di chat, Bu, di kolom chat. Sedih, kesel. Apalagi? Enggak lebih 20 kayaknya. Apalagi ya, Bu Ai? Coba. Enggak lebih dari jengkel. Kemudian apalagi? Sedikit ya. Ternyata di sini di kamus ini ada lebih dari 100, bahkan lebih dari 200. Khawatir, kikuk, keren, kecewa, kangen, kaget, jemu, iba, hangat, hampa. Wah, banyak banget yang bisa kita coba namai dari berbagai macam emosi. Ketika kita mampu menamai emosi kita atau minimal kita paham emosi yang ada di dalam diri kita, maka kita akan keluar dari hanya sekedar dua, bahagia dan senang. Bahagia dan marah. Bisa jadi sedikitnya literasi kita tentang nama-nama perasaan membuat kita tidak mampu untuk bisa memilah-milah emosi. Bahwa untuk episode kehidupan kayak gini nggak perlu marah, cukup khawatir aja misalnya, ya kan? Cukup hanya merasa kaget aja, nggak usah juga jadi tiba-tiba marah, kan begitu ya? Ketidakmampuan kita untuk mengenal emosi yang akhirnya menamai perasaan tadi, yang akhirnya membuat kita menjadi hanya seolah-olah punya dua nama perasaan. Bahagia dan marah saja, padahal emosi atau perasaan itu sangat-sangat banyak. Nah, kemampuan kita untuk bisa mengenal itulah yang akhirnya mampu kita menempatkan kapan aku harus marah, kapan aku tidak. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi emosi adalah energi, kemudian namai perasaan itu, dan itu yang akan melahirkan pemikiran. Pemikiran menghubungkan antara satu hal dengan hal yang lain. Ketika Bu Nia menyatakan bahwa kita tingkatkan energi positif kita, maka stock of knowledge, hal-hal yang positif di dalam otak kita pun akan muncul untuk membantu kita berpikir. Ketika kita berpikir dengan menggunakan bekal-bekal hal yang positif, maka keputusan yang lahir pun akan keputusan-keputusan yang baik. Keputusan yang baik tentu akan melahirkan perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan yang baik pula. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, emosi akan dianggap baik-baik saja ketika tidak keluar dari batas atas dan batas bawah. Emosi akan baik-baik saja ketika kita mampu mengenalinya dan menamainya dengan nama perasaan untuk mempermudah pengelolaannya. Keberuntungan kita sebagai wanita adalah memiliki kapabilitas dan kekayaan emosional yang berlimpah dibandingkan laki-laki, dan ini adalah aset yang sangat berharga dalam meniti dan menikmati serta meraih kebahagiaan dalam hidup. Rasa akan mampu menyapa diri untuk mengenal lebih dekat sebuah jiwa yang selalu mengiringi kita kemanapun dan dimanapun. Bahkan rasa pun merupakan bekal seseorang dalam memahami alam semesta yang ada di luar diri kita
dan alam semesta yang ada di dalam diri kita. Karena alam semesta adalah sapaan cinta dari Sang Penciptanya bagi kita, makhluk yang diciptakan olehnya paling mulia dibandingkan makhluk yang lain. Kurang lebih demikian, Ibu Ai, kita akan lanjutkan dengan diskusi ya. Silahkan. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Amaya. Banyak ilmu buat saya Bunda, makasih. Ternyata banyak emosi, nama emosi yang belum saya tahunya. Bahagia, sedih aja. Iya, betul. Alhamdulillah. Semoga tambah berkah sama yang lainnya. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan? Bisa di chat ya Bun ya? Atau Boleh langsung? di chat atau langsung saja karena supaya lebih enak dialognya ya. Ya. Memang kadang-kadang gitu Bun ya. Saya juga kadang-kadang masih lupa untuk menjeda. Nah, di Tera Baca itu ada yang namanya apa Bu? Passion. Kemampuan, ada 8 aspek kebundaan. Betul ya Bun ya? Iya, Salah ayah satunya dan bunda. adalah passion. Passion dalam definisi Tera Baca sederhananya adalah bagaimana kemampuan kita untuk menjeda dalam merespon sesuatu. Ya, menjeda. Kalau kita kan tiba-tiba, kenapa kamu, mama itu aku, rasaku hilang. Kamu gimana? Tidak ada jeda. Bahkan dia belum cerita selesai cerita, kita sudah langsung merespon. Kemampuan kita untuk menjeda, diam dulu. Nah, jeda. Ketika kita jeda untuk mendengar apa yang dia sampaikan, itu bisa sekaligus kita sedang mengatur nafas kita. Dia cerita ngomong nih sambil senyum. Iya nak, gimana coba? Jeda dulu. Itu namanya sabar. Itu namanya kemampuan kita untuk bisa mengerem dan berpikir apa yang kira-kira akan kita respon terhadap yang sedang terjadi. Ya, di Tera Baca diukur di situ. Sejauh mana? Dan saya masih tinggi sebetulnya. Sehingga saya perlu banyak treatment, bukan perlu banyak, saya perlu rajin untuk melakukan treatment atau saran-saran yang disampaikan dalam perangkat Tera Baca tersebut, termasuk titik sentuh. Nah, Bu Nia, tentang titik sentuh Bu Nia, kira-kira treatment seperti apa sih itu? Sehingga itu sangat membantu kita untuk bisa mengelola emosi kita. Untuk terapi titik sentuh, ini informasi bagi sahabat Tera Baca. Jadi salah satu terapi yang kemudian bersifat praktis, mau dilakukan dimanapun, di rumah atau di luar rumah, dan juga tidak perlu manggil terapisnya gitu. Jadi terapisnya itu adalah dirinya sendiri kalau orang dewasa, dan kalau untuk anak maka terapisnya adalah orang tua. Dan terapi titik sentuh ini berasal dari keilmuan apasinologi dari salah satu tim ahli di Tera Baca yang memiliki jurnal tentang terapi titik sentuh yang memiliki lisensinya gitu. Nah, lahirnya terapi titik sentuh ini juga merespon apa yang tadi Bunda Maya sampaikan, bagaimana kemudian dalam tubuh kita itu terdiri dari ribuan sel yang kemudian harus disinkronkan. Nah, ketika nanti hasil tesnya itu kemudian menunjukkan ada area yang harus disentuh oleh Bapak Ibu yang dites atau anak yang dites, maka berarti area itu yang saat ini harus diperbaiki, harus diterapi untuk apa? Untuk meremajakan sel-sel yang ada di dalamnya, begitu Bunda Maya. Nah, itu seperti itu. Jadi, setiap orang memiliki area titik sentuh yang berbeda, tergantung dari gelombang otaknya. Dan gelombang otak ini juga memiliki hubungan yang erat dengan kondisi psikologis atau kondisi emosional kita. Seperti itu. Dan dengan dibantu dengan titik sentuh yang rutin tentu saja, maka itu sangat membantu kita untuk bisa lebih mengendalikan diri kita dan lebih mengenal diri kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nia. Kalau kita ingin tengok yang 8 aspek kebundaan itu selain passion apa saja ya Bu Nia? Ada motherhood. Betul.
Kemudian, jadi kalau kita mau tengok Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana 8 aspek dasar dan 8 aspek kebundaan, itu nanti bisa menghubungi atau bisa mengklik di di Terabaca, ya, Terabaca, atau bahkan bisa di Terabaca di Facebook, kemudian bisa di TikTok, di YouTube, Instagram, dan banyak hal ya, di situ bisa dipelajari supaya lebih detail tentang itu. Ya, maka nanti kita akan bisa memetakan seperti apa, karena memang emosi adalah satu hal yang perlu menjadi sebuah perhatian khusus agar kesinkronan antara cara berpikir kita dan perilaku kita itu menjadi satu hal yang lebih harmonis untuk kedepannya. Mungkin seperti itu, Bu Ai. Oke. Ya Bunda, makasih untuk hari ini. Gimana teman-teman yang lain, nggak ada pertanyaan ya? Jadi kita simpulkan aja ya Bun ya. Iya, silakan. Emosi itu adalah luapan perasaan, gimana pada dasarnya kita sendiri bisa mengendalikannya gitu. Tinggal kita mengatur, seperti tadi Bunda yang katakan, pertama dari detak jantung kita atur, cara napas kita atur, insya Allah kita bisa mengatur emosi tersebut gitu. Dan dalam hal ini saya juga lagi belajar untuk mengatur emosi saya sendiri gitu Bunda. Alhamdulillah, semoga bisa lebih mengatur lagi emosi, sehingga ternyata kebahagiaan itu jangan tergantung dengan kondisi sekarang gitu. Bahwa kita bahagia itu hasil dari keputusan kita gitu. Bahwa kita bahagia gitu, yang sering Bunda Nia katakan bahwa bahagia itu pilihan gitu ya Bunda ya. Dengan mengatur emosi kita bisa bahagia insya Allah gitu. Ya mungkin gitu ya Bunda dari saya. Iya. Mangga Bunda, saya balik ke Bunda Nia. Baik, alhamdulillah dialog pagi ini luar biasa, sangat panjang kali lebar dan luar biasa sangat hangat, dan juga begitu banyak suasana, cerita, perasaan, dan juga tadi beberapa teori dari Bu Maya. Tentu saja ini sangat bermanfaat bagi kita, sahabat Terabaca. Sahabat Terabaca, tadi kita sungguh luar biasa mengenal emosi kita, walaupun masih agak kalau sebagian mungkin di antara sahabat Terabaca di sini mengenal emosi kita. Tadi dikatakan beberapa emosi yang nama-namanya disebutkan oleh Bu Maya, yang kemudian kadang-kadang kita juga tidak menyadari kehadirannya, tanpa diundang ujug-ujug ada gitu ya. Terus tiba-tiba marah, setelah itu kenapa kita bertanya lagi kepada diri, kenapa tadi saya marah gitu. Atau kadang-kadang juga kita baik-baik aja, tiba-tiba ada orang yang nyemprot gitu, tiba-tiba kita sakit hati karena nggak ngerasa kita salah, seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, sahabat Terabaca yang kami cintai, inilah yang kemudian perlu kita sadari. Kata kuncinya adalah menyadari bahwa apa yang ada dalam diri kita berkaitan dengan emosi yang hadir itu harus diterima. Karena konsep di Terabaca bukan langsung jumping ke kata positifnya gitu. Positif dan negatif itu kondisi. Tetapi bagaimana kemudian setelah kita mendapatkan kedua kondisi tersebut, apakah dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berbeda, kemudian kita netralkan dulu sebelum kita menyikapinya. Jangan langsung, misalkan ada orang yang menyakiti kita, langsung kita ngegas untuk membalasnya. Tetapi kemudian ketika mendapatkan hal itu, yuk netralkan dulu. Jangan-jangan ada sel yang ada dalam tubuh kita yang tidak baik-baik saja. Karena semua yang Allah hadirkan kepada kita itu adalah cerminan kita. Itu pada prinsipnya seperti itu, yang kemudian membentuk apa yang namanya gelombang otak dalam keseharian kita.
Apabila kita tidak menyadari hal seperti itu, kemudian akhirnya kita tidak mengenal diri. Baik Bapak Ibu, izinkan sebelum mengakhiri, saya ingin mengenalkan terlebih dahulu beberapa program perbaikan diri di Terabaca. Jadi apa yang namanya program di Terabaca ini berkaitan dengan pengetesan, bukanlah pengetesan psikotes yang landasan keilmuan psikologi saja gitu ya. Kalau Terabaca ini berkaitan dengan beberapa landasan keilmuan sehingga menghadirkan ada yang namanya terapi. Beberapa di antaranya program yang berkaitan dengan anak, di sini terdapat beberapa paket yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat Terabaca untuk anak-anaknya, putra-putrinya. Di antaranya ada paket basic, klasik, Titan, Black Hat, dan holistik. Kemudian di dalamnya kita manfaatnya apa untuk mengikuti program ini. Jadi tes ini tidak ada nilai IQ ya di dalamnya karena ini berkaitan dengan faktor aspek-aspek tumbuh kembang dan juga aspek emosi yang kemudian itu sebenarnya kata kunci di Terabaca. Ada kekuatan, ada kelemahan diri, ada aspek emosi yang kemudian semuanya harus diseimbangkan, semuanya harus dinetralkan agar di dalam melangkah itu harus selaras. Seperti itu. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, masalah seberat apapun ketika dinetralkan, ketika semuanya itu selaras, maka tidak merasa berat menghadapi apapun gitu. Kemudian selanjutnya untuk paket orang tua namanya paket motherly dan fatherly. Ini juga sama, ada aspek motherly dan fatherly, ada aspek emosi orang tua, dan memprogram dirinya melalui terapi. Begitu. Kemudian ada untuk penjurusan yang kemudian di sana tidak hanya memetakan penjurusan bagi putra-putri Bapak Ibu untuk perkuliahan, tetapi juga ada penggalian aspek emosi dan juga terapinya supaya mereka siap untuk mengambil jurusan yang sudah dipetakan. Kemudian yang terakhir, ada salah satu alat untuk menyeimbangkan gelombang otak yang sudah diprogram oleh profesor di Terabaca. Jadi ini namanya alatnya brainwave, namun kehadiran alat ini tidak langsung, kemudian kalau lihat di sini alatnya memory card saja, sebenarnya yang di dalam memory card inilah yang kemudian dikoding oleh profesor sesuai dengan hasil tes Terabaca. Sehingga satu individu itu memiliki gelombang otak yang perlu, yang dibutuhkan untuk diseimbangkan. Jadi masing-masing individu gelombang otaknya berbeda-beda sehingga brainwave yang dibutuhkannya pun berbeda-beda. Di dalam brainwave ini gelombangnya itu sangat besar. Ini sesuai dengan kebutuhan gelombang otak manusia. Gelombang otak manusia ini kekuatannya itu lebih dari 2 kali putaran bumi. 1 kali gelombang seperti itu ya. Sehingga ketika ada permasalahan yang muncul di dalam gelombang otak manusia, membutuhkan brainwave atau gelombang otak yang disesuaikan, yang sudah disesuaikan oleh tim ahli. Yang mana ketika tadi terapi titik sentuh ini manual, kemudian banyak kesibukan, kalau orang tua biasanya mengambil brainwave saja supaya praktis tinggal di setel seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu beberapa informasi yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan sahabat semua di dalam acara dialog kali ini. Oh, slide-nya nggak muncul ya? Baik, yang tadi untuk anak. Sebentar. Tadi panjang lebarnya lumayan.
sangat menginspirasi, Bun. Ya, ada sekarang ya? Ada. Ada? Ada. Ada. Baik. Yang ini paket untuk penjurusan ya tadi. Jadi pemetaannya tidak hanya untuk penjurusan saja, tetapi juga siswa, peserta didik atau anak yang akan mengambil jurusan tersebut yang sudah dipetakan juga dipahamkan bagaimana kemudian emosinya harus siap seperti itu melalui terapi dan treatment. Kemudian ini untuk orang tua, kemudian ini untuk anak. Jadi setiap peserta tes itu mendapatkan sertifikat dari founder Terabaca dan profesor di Terabaca. Nah, ini brainwave, ini memory card-nya yang di dalamnya kemudian sudah ada program ya untuk menyeimbangkan gelombang otak. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, tepat di jam 10 kalau di rumah kami, alhamdulillah dialog di pagi hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama setelah ini kemudian mempraktekkan apa yang kemudian harus kita lakukan, minimal tadi menyadari pola napas kita. Ketika merespon apapun yang ada di hadapan kita, yuk sadari dulu pola napas kita, sehingga apa yang kita lakukan tidak langsung, tidak panikan, tidak langsung merespon apalagi dengan respon yang tidak diharapkan. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri sesi dialog pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.